Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Kosma. Mungkin boleh dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang apa atau izin hari ini? Tidak ada, Bu. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Baik. Selanjutnya itu kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu sistem tata surya, di mana kita akan mengenal anggota tata surya. Kalian pernah melihat fenomena alam nggak sih di bumi ini? Pernah, Bu. Apa itu? Gerhana matahari, Bu. Benar sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anggota tata surya. Di mana tata surya adalah skema yang terdiri dari kumpulan objek langit yang mulai pada matahari hingga banyaknya planet atau benda langit yang terkait oleh tarikan gaya beratnya secara langsung pada matahari. Alam semesta kita terdiri dari sejumlah benda langit atau benda astronomi yang menakjubkan. Karena letaknya yang jauh, kita tidak dapat melihat semuanya dengan mata telanjang. Jadi kita perlu teleskop untuk mempelajarinya. Maka ini benda-benda lainnya. Yang pertama itu ada matahari, planet, satelit, bintang, bulan, asteroid, meteoroid, komet. Nah, di mana yang pertama itu matahari merupakan pusat tata surya, di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Yang selanjutnya itu planet. Ibu mau tanya nih, apa yang kalian ketahui susunan-susunan dari planet-planet tersebut? Apa aja planet-planet tersebut? Saya, Bu, menurut saya planet itu ada Saturnus, Mars, Neptunus, Pluto, Merkurius, Venus, banyak ya, banyak sekali, Bu. Jadi planet adalah benda langit yang mengorbitkan pada matahari, melakukan revolusi juga rotasi. Planet-planet tersebut tidak memiliki cahaya, tetapi dapat bercahaya karena memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Salah satu planet yang dihuni makhluk hidup yang tempat kita sekarang itu adalah planet apa? Planet Bumi. Selanjutnya itu satelit, di mana satelit merupakan benda langit yang mengitari planet lain disebabkan oleh gaya tarik planet tersebut. Satelit juga disebut dengan pengiring planet karena mengiringi planet saat mengitari matahari. Satelit terbagi menjadi dua jenis, yaitu ya satelit alam dan satelit yang sudah ada di tata surya, dan satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya itu adalah bintang. Bintang adalah bola gas panas raksasa yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Mereka mengeluarkan energi dengan mengubah gas hidrogen menjadi helium di intinya sendiri. Bintang berukuran sangat besar dan mempunyai daya tarik gravitasi yang sangat besar. Jadi matahari kita adalah bintang berukuran sedang yang memberi kita energi dan memungkinkan kehidupan kita di bumi. Nah, selanjutnya itu ada bulan, di mana bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya yang merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Dikatakan sebagai satelit karena bukan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya dari matahari. Selanjutnya itu asteroid, di mana asteroid adalah batuan kecil dan berbentuk tidak beraturan yang terbuat dari logam atau mineral yang mengorbitkan mengelilingi matahari. Sebagian besar ditemukan di antara Mars atau Jupiter di wilayah yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Selanjutnya itu meteoroid, di mana meteoroid merupakan
memiliki ukuran kecil dan berada di sekitar planet. Disebabkan oleh gaya gravitasi, jalur jatuhnya meteoroid di atmosfer bumi yang dapat dilihat manusia disebut dengan meteor. Sementara batuan sisa meteor yang dapat disampai ke bumi disebut dengan meteoroid. Selanjutnya itu komet. Komet bongkahan kecil es dan batu yang berasal dari tepi luar tata surya. Karena kedekatannya dengan matahari, es di atasnya menguap sehingga tercipta ekor indah dan di belakangnya, sehingga komet juga disebut dengan sebagai bintang berekor. Nah, itu adalah materi yang bisa Ibu jelaskan. Selanjutnya, apa ada pertanyaan? Ada saya, Bu. Silakan Elsa. Pertanyaannya, bagaimana peran matahari sebagai sumber energi bagi kehidupan di bumi dan bagaimana energi tersebut mempengaruhi ekosistem? Baik, langsung Ibu saja jawab ya. Jadi matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Energi cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen dan makanan bagi makhluk hidup. Panas matahari juga menjaga suhu bumi agar air tetap cair dan mengatur iklim serta cuaca yang mempengaruhi ekosistem. Tanpa energi matahari, kehidupan bumi ini tidak dapat berlangsung ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, ingin bertanya, bagaimana peran matahari sebagai sumber energi bagi kehidupan di bumi dan bagaimana energi tersebut mempengaruhi ekosistem? Baik, Ibu langsung jawab. Jadi bumi itu menjadi salah satunya planet di tata surya yang mendukung kehidupan karena memiliki atmosfer yang melindungi dan menyediakan oksigen, air cairan dan melimpah, jarak yang tepat dari matahari sehingga suhu ideal, serta medan magnet yang melindungi dari radiasi berbahaya. Jadi kombinasi kondisi ini menciptakan lingkungan yang cocok untuk kehidupan yang berkembang. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Sebelumnya bagi kelompok ya, kelompoknya buat 2 kelompok aja. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini Ibu berikan satu kelompok, satu aja cukup ya. Iya, Bu. Jadi di sana itu ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Nanti kalian berdiskusi di antara kelompok dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Ibu beri waktu 2 menit, cukup ya? Cukup. Insyaallah cukup. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi setiap kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Setiap kelompok cukup 1 perwakilan aja ya. Siapa yang mau duluan? Silakan Rian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu pertanyaannya, bagaimana peran energi matahari terhadap kehidupan di bumi. Energi matahari berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi sebagai sumber energi utama yang mendukung berbagai proses biologis dan ekosistem. Energi cahaya yaitu digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, panas dari matahari mengatur suhu bumi sehingga air tetap dalam bentuk cair. Matahari juga menyediakan energi yang memungkinkan hewan dan manusia mengatur suhu tubuh dan menjalani aktivitas. Selain itu, energi matahari merupakan sumber energi bersih dan terbarukan. Baik, terima kasih ya Rian, benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya dari kelompok 1. Saya, Bu. Silakan kepada Reri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan planet-planet beserta fungsinya. Nah, planet itu ada 8. Yang pertama itu Merkurius, fungsi utamanya yaitu sebagai objek studi penting karena paling dekat dengan matahari, membantu memahami kondisi ekstrim dan karena dekat dengan bintang. Lalu yang kedua itu ada Venus, menjadi perbandingan iklim dan atmosfer ekstrim, membantu penelitian perubahan iklim planet. Yang ketiga itu Bumi, fungsi utamanya itu satu-satunya planet yang mendukung kehidupan dengan atmosfer dan air cair, sumber keanekaragaman hayati. Yang keempat itu ada planet Mars, fungsi utamanya sebagai objek penelitian untuk kemungkinan kehidupan mikroba dan eksplorasi masa depan manusia. Yang kelima itu ada Jupiter, sebagai fungsi utamanya sebagai planet terbesar yang berfungsi sebagai pelindung bumi dari asteroid dan komet dengan gravitasinya. Lalu ada Saturnus, fungsinya untuk studi cincin planet dan dinamika gravitasi,
memperkaya pemahaman tentang pembentukan tata surya. Lalu ada Uranus, menyediakan informasi tentang planet es dan atmosfer dingin, membantu memahami variasi planet luar. Lalu yang terakhir itu ada planet Neptunus. Fungsi utamanya yaitu planet ini merupakan planet terjauh yang membantu mempelajari orbit dan pengaruh gravitasi di pinggiran tata surya. Iya, benar sekali ya Renis. Terima kasih kepada setiap kelompok. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya itu Ibu ingin kalian membuat tugas di rumah, membuat media ajar seperti ini. Ini salah satu contoh media ajar ya, yang sudah dikumpulkan dari kelompok lain. Ini contohnya. Jadi Ibu ingin kalian membuat media ajar, kan tiap kelompok ada 2 orang tuh. Jadi kalian bisa lah ya membuat media ajar ini. Insya Allah bisa, Bu. Jadi dikumpulkan minggu depan media ajarnya seperti ini, salah satu contohnya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Saya, Bu. Ya silakan Nah, silakan. jadi kesimpulan materi pada hari ini itu adalah tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda langit lainnya yang mengelilinginya. Seperti 8 planet, yaitu planet kerdil, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Matahari memberikan energi yang penting bagi kehidupan di bumi. Planet-planet terbagi menjadi planet kebumian dan planet rekayasa. Semuanya bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang teratur. Baik, terima kasih ya Sylvia. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Perasaan dari saya merasa lebih paham tentang planet karena materinya yang Ibu sampaikan, terus lebih kepo dengan tata surya, Bu. Jadi Wah, lebih bagus ya. membangunkan semangat tentang tata surya. Memotivasi berarti ya. Iya, betul. Terima kasih ya Reni. Baik, sebelum kita tutup, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itulah yang ingin disampaikan. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum.